Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, modern ini pacaran merupakan salah satu fase yang dijalani pria dan wanita sebelum menikah. Status pacaran dijadikan alasan perkenalan satu sama lain sebelum melangkah ke jenjang pelaminan. Akan tetapi, Islam melarang keras perempuan dan laki-laki terikat status pacaran. Lantas, mengapa Islam melarang pacaran? Adakah penjelasan ilmiah yang menyangkut larangan pacaran? Kalau begitu, bagaimana ikhtiar menjemput jodoh? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir ya, tentunya hanya di channel Titik Terang. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan tanda lonceng notifikasi untuk terus mendukung channel Titik Terang ini agar terus menyiarkan hasanah Islam. Larangan pacaran dalam Islam. Islam sama sekali tidak pernah mengajarkan kita untuk pacaran, karena banyak sekali mudarat dari berpacaran. Ketika laki-laki dan perempuan terikat status pacaran, akan tidak bisa terhindar dari berdua-duaan. Dengan begitu, akan terjadi pandang-memandang, hingga sampai saling bersentuhan. Perbuatan demikian sudah jelas haram menurut syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sekali-kali tidak boleh seorang laki-laki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali itu bersama mahramnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saling mencintai antara perempuan dan laki-laki merupakan fitrah setiap manusia. Akan tetapi, jalan pacaran tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab perbuatan tersebut salah satu jalan untuk melakukan zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Sangat jelas bahwa pacaran akan dapat mendatangkan mudarat. Jangankan melakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melarang mendekati zina. Adapun yang termasuk zina bukan hanya sebatas saling bersentuhan. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menulis atas anak Adam bagiannya dari zina, maka pasti dia menemuinya. Zina kedua matanya adalah memandang, zina lisannya adalah perkataan, zina hatinya adalah berharap dan berangan-angan, dan itu semua dibenarkan dan didustakan oleh kemaluannya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan ilmiah menyangkut larangan berpacaran. Laki-laki dan perempuan yang terikat status pacaran akan identik dengan perbuatan berdua-duaan, saling berpandangan, bahkan saling bersentuhan. Perbuatan ini jelas termasuk zina. Oleh karena itu, Islam mengharamkan adanya hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan. Larangan pacaran ternyata diperkuat dengan adanya penemuan ilmiah. Hal ini dilakukan oleh peneliti University of St. Andrews di Inggris pada tahun 2012. Penelitian tersebut berjudul The Touch of a Man Makes Woman Hot. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan, ketika perempuan tersentuh oleh pria, suhu kulit tubuh perempuan akan meningkat. Peningkatan suhu ini khususnya di bagian wajah dan dada. Dengan begitu, sentuhan dari pria mampu membakar gairah seks wanita. Hasil penelitian tersebut menguatkan alasan perempuan dan laki-laki yang bukan mahram sebaiknya tidak bersentuhan, sebab sentuhan melahirkan gerakan otak kemaluan dan nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Ikhtiar menjemput jodoh. Pacaran menjadi salah satu cara seseorang dalam menemukan jodohnya. Namun, hal ini sama sekali tidak dibenarkan dalam syariat Islam.
Status pacaran bukan jaminan seseorang akan berjodoh, karena memang tidak ada satupun manusia yang mengetahui siapa jodoh mereka kelak. Perihal jodoh telah diatur jelas dalam Islam. Adapun ketentuan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih jodoh, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Maka, pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari. Untuk mendapatkan jodoh sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka manusia juga perlu berusaha. Jika jodoh hanya diangan-angan tanpa ada usaha, maka niscaya tidak akan didekatkan dengan jodohnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Salah satu ikhtiar dalam menjemput jodoh adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena dari sinilah pintu kebaikan akan terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek, bagikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan pandai besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikanmu. Engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau minimal engkau mendapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaian hangus terbakar, minimal engkau mendapat baunya yang tidak enak." Hadis riwayat Bukhari. Nah, sahabat muslim, janganlah menyalahartikan bahwa pacaran salah satu usaha menjemput jodoh. Sejatinya, larangan berpacaran adalah untuk melindungi manusia dari perbuatan dosa. Perihal jodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan setiap manusia berpasang-pasangan. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang dir. Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat muslim, jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.